Hai anak-anak, kita akan kembali lagi membahas materi kita, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang ekosistem. Jadi, ekosistem ini adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, di dalam ekosistem ini ada dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen biotik. Jadi, komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi, komponen biotik ini dia meliputi semua makhluk yang hidup di dalam ekosistem. Contohnya, ada bunga, serangga, rumput, pohon, sapi, fungi, ikan, dan mikroorganisme. Jadi, setiap ekosistem dia tersusun dalam komponen biotik yang berbeda-beda. Misalnya, komponen biotik yang ada di wilayah hutan hujan tropis biasanya adalah katak, burung, pohon, dan jenis tanaman lainnya. Sedangkan kalau di wilayah gurun, komponen biotiknya adalah rumput, kaktus, dan ular. Kemudian yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang dikatakan benda tidak hidup. Jadi komponen abiotik ini terdiri dari benda tidak hidup yang meliputi fisik dan keadaan lingkungannya. Misalnya cahaya, temperatur, udara, angin, air, batu, dan tanah. Jadi, kedua komponen ini, komponen biotik dan abiotik ini adalah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, berdasarkan peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan decomposer. Yang pertama, produsen. Produsen ini merupakan organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, misalnya tumbuhan. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya, konsumen ini terbagi menjadi 3, yaitu herbivora atau yang dikatakan dengan hewan pemakan tumbuhan, karnivora atau hewan pemakan daging, dan omnivora yaitu hewan pemakan segala. Nah, yang ketiga yaitu decomposer atau pengurai. Decomposer atau pengurai ini dia berperan untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik yang akan digunakan sebagai unsur hara oleh produsen. Jadi, makhluk hidup yang berperan dalam decomposer ini adalah bakteri dan fungi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem yang akan membentuk satuan-satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu itulah dikatakan sebagai makhluk hidup tunggal, sedangkan populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dalam suatu habitat. Kalau komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi hewan yang ada di satu tempat dan saling berinteraksi. Nah, jadi di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen seperti komponen biotik dengan komponen abiotik, ataupun komponen biotik dengan komponen biotik juga. Contoh interaksi komponen biotik dengan abiotik adalah seperti yang terjadi pada air dan tumbuhan. Air dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Air pun keberadaannya itu sangat-sangat tergantung pada tumbuhan yang ada di hutan. Kemudian contoh interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik adalah peristiwa makan dan dimakan. Pada peristiwa ini terjadi perpindahan energi antara makhluk hidup. Aliran energi ini dimulai dari produsen sebagai tumbuhan. Sebagian energi yang ada pada tumbuhan akan berpindah ke herbivora. Lalu, sebagian energi dari herbivora akan berpindah ke karnivora. Dan pada akhirnya, decomposer akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati menjadi bahan anorganik yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan sebagai unsur hara.
Nah, rantai makanan ini atau food chain ini, inilah rangkaian proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang ditunjukkan dengan satu arah. Contohnya yaitu ini. Sedangkan jaring-jaring makanan atau food webs, inilah gabungan dua atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya ini. Kemudian interaksi antara komponen biotik juga bisa terjadi melalui simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, kalau dikatakan simbiosis ini, inilah hubungan dua individu yang berbeda yang terjadi secara obligat dan mengikat. Simbiosis ini dia terbagi menjadi tiga, yaitu parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis dengan keuntungan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Contohnya yaitu benalu dengan inangnya. Sedangkan mutualisme yaitu interaksi yang saling menguntungkan dua pihak. Contohnya itu lebah dengan bunga. Kemudian komensalisme inilah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan juga. Contohnya yaitu tanaman anggrek dan inangnya. Nah, selanjutnya yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi ini adalah naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya, interaksi predasi dapat memengaruhi terjadinya dinamika populasi. Jika populasi mangsa meningkat, maka populasi predator akan mengikutinya. Namun, jika populasi predator meningkat, populasi mangsa justru akan menurun. Jadi, interaksi kompetisi juga bisa memengaruhi dinamika populasi. Makhluk hidup yang mampu bertahan akan tetap melangsungkan kehidupan, seperti interaksi pada singa dan harimau dalam memperebutkan makanannya. Jadi siapa yang paling hebat, dia yang akan bertahan dan yang akan dapat melangsungkan kehidupan. Kemudian berbagai bencana alam yang ada di bumi seperti gunung meletus dan tsunami itu juga bisa memengaruhi dinamika populasi. Lahar panas dari letusan gunung bisa merusak lingkungan dan mengakibatkan kematian makhluk hidup. Tidak hanya itu, ternyata aktivitas manusia juga bisa menyebabkan dinamika populasi. Misalnya penebangan liar hutan, kemudian pembangunan jalan, kemudian perburuan hewan dan pencemaran lingkungan. Baiklah, di sini ada 3 soal yang kalian cukup menjawabnya pada kolom komentar video ini. Yang pertama itu, menurutmu apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang? Berikan penjelasanmu dari rantai makanan yang kamu ketahui. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika populasi. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa nyamuk yang mengisap darah manusia, itu kan termasuk ke dalam simbiosis parasitisme, di mana menguntungkan salah satu pihak yaitu nyamuk, sedangkan manusia dirugikan. Menurut pendapatmu, apakah kamu sepakat dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan yang logis. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Kita kembali lagi pada pembelajaran selanjutnya.